Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani Rahmawati, NIM 221F10012. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro, Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan bagi tunanetra. Nah, sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu definisi tunanetra, pengertian, penyebab anak tunanetra itu seperti apa, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan bagi anak tunanetra. Nah, sejarah pendidikan bagi tunanetra atau disebut juga dengan sejarah tulisan Braille. Apa itu? Tanggal 4 Januari 1809 adalah hari kelahiran Louis Braille yang diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Betapa tidak, berkat kelahiran anak tunanetra asal Prancis inilah, maka lebih dari 40 juta orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis. Dan oleh karenanya dapat mengenyam pendidikan sebagaimana rekan-rekannya yang awas. Nah, usaha untuk menciptakan tulisan bagi orang tunanetra itu telah dimulai sekurangnya 16 abad yang lalu, ketika seorang cendekiawan tunanetra Jepang pada abad keempat mengukir huruf-huruf pada kayu dan mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun karya-karyanya itu. Hingga awal abad ke-19, orang-orang di Eropa masih memusatkan usaha membantu tunanetra belajar membaca dan menulis. Nah, itu dengan memperbesar huruf Latin atau Romawi dengan menggunakan tali temali. Kemudian potongan-potongan logam, kulit atau kertas. Nah, tetapi hasilnya masih jauh dari kata memuaskan. Puncak keberhasilan usaha-usaha ini dicapai oleh Louis Braille, seorang anak tukang sepatu yang menjadi buta akibat tergores matanya oleh pisau pemotong kulit milik ayahnya. Louis Braille mendapatkan inspirasi bagi ciptaannya itu dari Kapten Charles Barbier, yaitu seorang bekas perwira artileri Napoleon. Dalam peperangan Napoleon, Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakannya itu tulisan malam. Dia menggunakan tulisan ini untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah militer dalam kegelapan malam dengan merabanya melalui ujung-ujung jari. Meskipun ciptaannya Barbier ini telah terbukti berhasil untuk keperluan militer, tetapi tidak cocok untuk keperluan membaca dan menulis biasa. Akan tetapi, ini memberi petunjuk yang sangat berharga bagi Louis Braille. Ke arah apa? Ke arah apa yang sedang dicari-carinya. Setelah pertemuannya dengan Charles Barbier, Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatan yang ada
untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kartu-kartu, yaitu untuk berusaha menciptakan tulisan yang cocok bagi tunanetra. Dia selalu mencobakan setiap perkembangan tulisannya itu kepada kawan-kawannya yang tunanetra. Menyadari bahwa jari-jari kawan-kawannya ini lebih peka terhadap titik daripada terhadap garis, maka dia memutuskan untuk hanya menggunakan titik-titik saja dan mengesampingkan garis-garis bagi tulisannya itu. Terima kasih. Akhirnya, pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia awal 20-an, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan letaknya sehingga dapat membentuk sebanyak 63 kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan sebagainya. Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya itu, dia diangkat sebagai guru di l'Institution Nationale des Jeunes Aveugles atau Lembaga Nasional untuk Anak-anak Tunanetra di Paris yang didirikan oleh Monsieur Valentin Hauy pada tahun 1783. Dia segera menjadi guru yang sangat disukai. Dia dipercaya untuk mengajar sejarah, geografi, matematika, tata bahasa Prancis, dan musik. Ketika sistem tulisannya sudah cukup sempurna, dia mulai mencobanya kepada murid-muridnya, yaitu mereka menyambutnya dengan gembira dan sangat merasakan manfaatnya. Meskipun Dr. Pignier atau kepala lembaga itu mengizinkan sistem tulisan itu dipergunakan dalam pengajaran di sekolah, namun tak seorang pun di luar lembaga itu mau menerima keberadaannya, karena mereka belum pernah melihat betapa baiknya sistem tulisan ini. Mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum dianggapnya sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal. Karena badan pembina lembaga itu pun tidak menyukai sistem tulisan ini, maka mereka memecat Dr. Pignier ketika ia merencanakan menyalin buku sejarah ke dalam Braille. Kepala yang baru tidak menyetujui sistem Braille itu dan melarang keras penggunaannya, karena murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu. Mereka tidak kurang kecewanya daripada Braille sendiri. Maka mereka meminta Braille mengajarnya secara diam-diam demi murid-muridnya itu. Dia setuju
mengajar mereka di luar jam sekolah, karena guru dan semua murid di dalam kelas itu tunanetra. Maka tidaklah mustahil bagi guru lain untuk mengintip kelas rahasia itu dan memperhatikannya tanpa mereka ketahui. Kepala staf pengajar, Dr. Guedet, sering mengamati pelajaran rahasia ini dengan penuh minat dan simpati. Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang disampaikan oleh Braille, maka Dr. Guedet menghimbau kepada Dr. Dufault agar mengubah pendiriannya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan itu. Akhirnya Dr. Dufault setuju, dan menjelang tahun 1847 Louis Braille kembali dapat mengajarkan ciptaannya itu secara leluasa. Pada tahun 1851, Dr. Dufault mengajukan ciptaan Braille itu kepada pemerintah Perancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapat pemerintah dan agar Louis Braille diberi tanda jasa. Tetapi hingga dia meninggal pada tanggal 6 Januari 1852, tanda jasa pengakuan resmi terhadap ciptaannya itu tidak pernah diterimanya. Nah, baru beberapa bulan setelah wafatnya, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi di l'Institution Nationale des Jeunes Aveugles, dan beberapa tahun kemudian dipergunakan di beberapa sekolah tunanetra di negara-negara lain. Baru menjelang akhir abad 19, sistem tulisan ini diterima secara universal dengan nama tulisan Braille. Kini sudah lebih dari 1,5 abad sejak tulisan Braille itu tercipta dengan sempurna. Namun kemajuan teknologi masih belum dapat menyaingi kehebatannya. Bahkan akhir-akhir ini tulisan Braille sekali lagi telah membuktikan kesempurnaannya, karena dengan mudah dapat diadaptasikan untuk keperluan transmisi informasi dari alat-alat pengolah data seperti komputer. Untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu, pada tahun 1956, the World Council for the Welfare of the Blind, yaitu Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra, menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille yang terletak di Courtrai 40 km sebelah timur Paris, yaitu sebagai Museum Louis Braille. Karena pada tahun 1984 WJWB melebur diri dengan International Federation of the Blind atau Federasi Tunanetra Internasional menjadi World Blind Union, Perhimpunan Tunanetra Dunia. B. Braille merupakan suatu sarana sistem membaca dan menulis yang lazim digunakan pada anak tunanetra dalam bentuk perlambangan huruf, kata, atau simbol-simbol lain
yang ada pada tulisan grafis. Tulisan Braille disusun dari sekumpulan titik-titik timbul atau sel yang membentuk suatu formasi tertentu. Braille merupakan sarana utama dalam pendidikan tunanetra. Ini merupakan media untuk mendapatkan informasi serta sarana mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Ada dua buah alat pokok yang digunakan untuk penulisan Braille, yaitu yang pertama mesin tik Braille dan yang kedua alat tulis tangan Braille, yakni reglet stylus. Yang kedua, pemanfaatan sisa penglihatan. Muncul kenyataan bahwa sebagian besar anak yang mengalami gangguan penglihatan masih memiliki sisa penglihatan. Maka terdapat suatu kecenderungan baru untuk mendorong anak-anak tunanetra memanfaatkan sisa penglihatan. Baik, selanjutnya kita akan bahas sama ya sejarahnya. Dan sekarang itu manfaatnya dari menggunakan Braille tersebut bagi anak-anak disabilitas netra. Dalam buku Tell Me When Science and Technology, Louis Braille menciptakan sistem Braille pada tahun 1829. Sistem ini dikembangkannya untuk memungkinkan para tunanetra sepertinya bisa membaca dan menulis. Sebelumnya, pada tahun 1517, sebuah sistem membaca untuk para tunanetra diciptakan. Huruf alfabet diukir pada balok kayu agar tunanetra dapat membaca. Sistem ini memang sangat membantu perkembangan membaca para tunanetra di masa itu. Tetapi ada kekurangannya, yaitu para tunanetra tidak dapat membayangkan bentuk huruf ketika mereka ingin menulis. Dengan adanya kekurangan ini, Braille mencoba menciptakan sistem yang lebih lengkap. Nah, sistem Braille yang ia ciptakan terdiri dari sejumlah titik. Nah, setiap huruf alfabet gabungan titik. Gabungan titik ini ditekankan pada kertas hingga menimbulkan tonjolan. Para tunanetra cukup menggerakkan jarinya pada tonjolan tersebut. Nah, untuk mengenali setiap huruf dan menyusun kata-kata. Ujung jari sangat sensitif terhadap tekstur. Nah, sehingga bentuk huruf Braille dapat dirasakan. Dapat dirasakan para tunanetra. Sebuah proses sistem dan analisa yang sederhana pada awalnya, tetapi mampu mengubah perspektif dan persepsi dunia terhadap eksistensi dan kapabilitas tunanetra. Hingga saat ini, karya Braille masih digunakan karena terbukti mampu meningkatkan kemampuan baca tulis tunanetra. Namun, dalam perkembangannya, huruf alfabet yang dirancang dalam sistem Braille
itu mengalami perkembangan dari segi pembuatan dan penggunaannya. Banyak huruf Braille diciptakan dari bahan yang tidak mudah lapuk dan tahan lama. Belakangan, para tunanetra juga disediakan Braille dalam huruf-huruf hijaiyah. Atau disebut juga dengan huruf-huruf Arab. Tentu saja tujuannya agar selain mampu mengucapkan surat-surat yang mereka pelajari melalui indera pendengaran, mereka juga dapat belajar membaca dan menulis huruf-huruf hijaiyah secara mandiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan alat dan lahan syiar serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Yang Maha Sempurna. Sebuah karya Braille yang benar-benar menginspirasi banyak orang untuk menghidupkan kegelapan. Subhanallah sekali ya, subhanallah, anugerah itu tak pernah berhenti bagi orang yang mau membaca dan berusaha. Membuat hidup lebih berharga, lebih berarti. Sekarang saya akan menjelaskan penggunaan Braille itu seperti apa. Mungkin nggak ada contohnya ya, tapi saya akan menjelaskan saja, tidak terlalu rinci. Yaitu ada yang namanya reglet. Reglet sendiri itu berupa alat berbentuk persegi panjang seperti mistar, namun ada lubang-lubang khusus untuk mencetak tulisan Braille. Regel sendiri ini memiliki dua sisi yang bisa dibuka dan ditutup seperti laptop. Itu untuk menjepit kertas sebelum dilubangi. Sedang stylus adalah jarum. Jarum khusus untuk menusuk kertas pertama, yaitu menyiapkan satu lembar kertas. Kemudian ujung kertas bubuhi tulisan Braille itu dijepit oleh reglet. Setelah reglet terpasang, letakkan kertas dan reglet itu di meja atau bidang datar. Langkah selanjutnya adalah menusuk kertas. Menusuk kertas ini mengikuti pola reglet untuk membentuk huruf yang diinginkan dengan stylus. Tidak seperti non-disabilitas yang menulis ya, yang menulis huruf dengan pena kiri ke kanan. Tetapi teman netra itu menulisnya itu huruf Braille dengan arah yang berlawanan, yaitu dari kanan ke arah kiri. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena tulisan Braille itu tidak akan timbul di sisi kertas yang ditusuk, melainkan di baliknya atau di belakang kertas. Dengan demikian, para teman tunanetra tetap bisa membaca tulisan dari sisi kiri terlebih dahulu. Jadi seperti itulah tunanetra menulis huruf Braille. Yang biasanya itu ada peringatan Hari Braille-nya. Kenapa sih Hari Braille itu perlu diperingati? Sebenarnya hari yang
spesial ini diperingati untuk membangun awareness masyarakat terhadap akses publik orang tunanetra. Ya, selama ini kita pasti masih melihat seperti restoran, bank, pelayanan rumah sakit, dan pelayanan publiknya belum menyertakan informasi dengan huruf Braille. Nah, hal ini membuat orang tunanetra memerlukan bantuan, yaitu memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan rutinitasnya. Padahal mereka juga berhak untuk hidup mandiri dan mendapatkan akses publik sesuai dengan kemampuannya. Nah, misalnya seorang tunanetra pergi ke bank untuk mengakses rekeningnya. Namun dia tidak mengetahui jumlah uang di rekeningnya karena buku rekening itu tidak disediakan dalam huruf Braille. Nah, dia pun terpaksa membutuhkan bantuan orang lain, padahal akun rekening bank orang tunanetra itu bersifat privasi. Nah, diharapkan dengan adanya peringatan Hari Huruf Braille sedunia, kebutuhan orang tunanetra terhadap informasi publik dan privat ini bisa terpenuhi. Nantinya semua layanan publik bisa menggunakan huruf-huruf spesial ini. Nah, kemudian kita akan menjelaskan apa saja peran huruf Braille itu. Nah, menjadi tunanetra bukan berarti tidak paham atau update informasi terbaru. Tentunya orang-orang spesial ini memiliki hak yang sama untuk belajar dan mendapatkan informasi. Nah, peran huruf Braille ini sebenarnya menjadi jembatan mereka untuk mendapatkan haknya tersebut. Dengan adanya huruf Braille, seorang yang tunanetra dapat membaca karya literasi yang diinginkan, bahkan bisa mendapatkan pengajaran yang normal. Nah, ini karena huruf spesial tersebut berperan sebagai mata atau penglihatan. Nah, kalian perlu tahu juga ada dua jenis cara penulisan dalam sistem huruf Braille. Yang pertama yaitu setiap huruf ada setiap kata dimunculkan dalam sistem Braille. Nah, disebut uncontracted Braille. Nah, jenis huruf ini banyak digunakan untuk memberi label benda sehari-hari. Nah, misalnya buku dan bahan bacaan lainnya. Sistem penulisan Braille yang kedua yaitu disebut jenis huruf ini menggunakan satu sel untuk mewakili beberapa gabungan huruf atau kata. Hal ini akan mengurangi banyak kertas yang digunakan untuk mencetak aksara spesial ini dan membuat pembacaan menjadi lebih cepat.
Nah, dengan adanya peringatan Hari Braille sedunia, nah, diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kemerdekaan dan persamaan bagi semua orang. Nah, termasuk anak-anak tunanetra. Nah, orang-orang akan tahu bahwa huruf Braille punya peran penting bagi kehidupan tunanetra untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dan pelayanan publik.